Jadi saat ini saya akan mulai dengan mengajarkan teknik relaksasi tarik napas dalam, di mana teknik ini dapat membantu mengurangi rasa nyeri yang Ibu rasakan. Nah, teknik ini kita akan lakukan dan Ibu bisa mengikuti saya. Kita akan menarik napas perlahan dari hidung dan mengeluarkan secara perlahan dari mulut. Kita mulai, Ibu, tarik napas dari hidung secara perlahan dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Tarik napas, keluarkan secara perlahan. Jadi Ibu, teknik ini dapat membantu untuk meminimalisir rasa nyeri. Jadi saya harapkan ketika Ibu merasakan nyeri, Ibu dapat melakukan teknik relaksasi napas dalam ini. Baik Bu, pada saat ini saya akan mengajarkan teknik distraksi. Teknik distraksi ini bertujuan untuk mengalihkan rasa nyeri yang Ibu rasakan. Teknik distraksi ini ada beberapa macam. Ibu bisa membaca novel atau buku, menonton TV, ataupun juga bisa mendengarkan musik. Apakah Ibu memiliki pertanyaan? Tidak. Baik Bu, jika suatu saat Ibu merasakan nyeri, Ibu bisa melakukan teknik itu untuk mengalihkan rasa nyeri yang Ibu rasakan. Terima kasih. Jadi Ibu, saat ini saya akan memberikan intervensi kepada Ibu. Ada beberapa obat kumur yang bisa Ibu gunakan untuk mengobati sariawan. Nah, yang pertama, Ibu bisa menggunakan obat kumur Enkasari. Nah, dia berbentuk cair namun dapat mengobati sariawan. Terus yang kedua, Ibu bisa menggunakan Mixaga. Nah, selain mengobati sariawan, dia juga berguna untuk obat batuk. Dan ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak karena dia mengandung bahan-bahan alami. Terus yang ketiga, Ibu bisa menggunakan obat kubur betadine. Nah, dia mengandung povidum 1%. Nah, terus yang keempat, Ibu bisa menggunakan Estosi liquid. Nah, dia sebagai antiseptik. Terus yang kelima, Ibu bisa menggunakan Kuldon Sariawan. Nah, ini dapat dikonsumsi dengan cara Ibu bisa mengisapnya atau dikunyah. Nah, itulah beberapa obat kumur sariawan yang bisa Ibu gunakan. Bapak, saat ini saya akan menunjukkan Bapak untuk berhenti merokok. Apakah Bapak tahu bahaya merokok? Tidak. Bapak, salah satu efek paling berbahaya akibat merokok yaitu kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Penyakit serius lainnya yang dapat Bapak alami akibat merokok yaitu serangan jantung, bronkitis, diabetes, dan gangguan pernafasan. Dan masih banyak lagi akibat bahaya lainnya akibat merokok. Pada saat kapan Bapak tidak merasa ingin merokok? Pada saat bekerja dan juga habis makan bersama. Coba Bapak mengganti rokok dengan permen karet atau permen lainnya. Atau Bapak bisa mencari teman yang tidak merokok dan Bapak bisa saling sharing dengan teman. Mungkin itu dapat membantu Bapak untuk berhenti merokok. Terus selama proses berhenti merokok, Bapak jangan pergi ke tempat yang dapat membuat Bapak ingin merokok. Misalnya ke taman terus ada orang yang merokok, Bapak tidak bisa pergi ke tempat seperti itu. Oke Bapak? Oke, Sis. Pada saat ini Bu, saya akan memberikan pencas mengenai seputar kebersihan area mulut dan gigi Ibu. Nah, tujuan dari pembersihan ini itu untuk memberikan itu rasa nyaman. Selain itu agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang menular di sekitar area mulut dan terhindar dari bakteri, kuman, agar juga Ibu merasa nyaman dan Ibu. Jadi untuk pembersihan sekitar area mulut dan gigi itu dilakukan minimal 2 kali dalam sehari untuk menggosok gigi. Jadi kalau Ibu menggosok gigi, usahakan Ibu menggosok gigi secara perlahan-lahan. Nah, terus di dalam juga sampai pada bagian lidah secara perlahan-lahan supaya supaya gusi Ibu tidak berdarah, jangan terlalu kencang untuk menekan atau menyikat gigi Ibu atau bagian-bagian di dalam mulut Ibu. Nah, apakah Ibu sudah bisa mengerti? Saya bisa melakukan secara mandiri. Jadi nanti kalau misalnya Ibu perlu bantuan atau apa, tinggal Ibu minta bantuan kepada saya akan siap untuk menunjukkan cara seperti apa untuk strategi yang baiklah, cara seperti apa untuk strategi yang baik dan benar. Nah, baik, saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan, terapi diet dengan memberikan makanan saring. Jadi diet ini berfungsi atau bertujuan untuk memberikan makanan yang cukup atau sesuai dengan keadaan penderita stomatitis ini, kemudian serta mencegah dan mengoreksi defisiensi energi, zat gizi atau zat lainnya, dan cairan. Nah, kemudian ada beberapa bahan makanan yang perlu dibatasi oleh Oma kalau mengalami stomatitis atau sariawan. Yang pertama, beras ketan, talas, singkong, kemudian bahan-bahan olahan yang digoreng, kemudian makanan-makanan yang pedas atau yang bisa merangsang itu seperti rica, cabai, merica, kemudian minuman yang beralkohol, minuman bersoda, kemudian sayuran-sayuran mentah, sayuran-sayuran yang menimbulkan gas. Itu harus perlu Oma hindarkan atau Oma batasi. Bisa?